Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aldi Ahmad Swata di sini. Di sini saya akan membahas tentang peranan guru dalam lingkup sosialnya. Sebelum menuju ke peranan apa saja yang dilakukan oleh guru dalam lingkungan sosialnya, maka saya akan memilah terlebih dahulu apa itu peranan guru dan juga lingkungan sosial. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang peranan. Seperti di film-film, yaitu peran. Apa dia sebagai dokter, apa dia sebagai preman. Namun dapat diartikan peranan di sini yaitu sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang maupun individu, di mana dia mempunyai kedudukan di area tertentu sehingga untuk memenuhi kewajibannya dan juga haknya. Namun untuk guru di sini yaitu adalah seseorang atau individu di mana dia menguasai bidang tertentu. Untuk apa? Untuk menjadikan acuan di dalam atau landasan untuk menyampaikan ilmu atau wawasannya kepada peserta didik. Seperti halnya mengajar, mendidik, dan sebagainya. Namun untuk lingkungan sosial sendiri yaitu sebuah wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat interaksi sosial, namun tetap terikat dengan nilai moral atau nilai sosial di dalamnya. Contoh nih, di lingkungan A terdapat sebuah kebiasaan atau sangat memberlakukan sopan santun. Contoh ketika ada orang duduk di depan rumah, ada yang pakai sepeda. Nah, yang pakai sepeda itu akan menganggukkan kepala sebagai tanda menghormati. Namun ada di lingkungan yang lain itu cuek-cuek aja ya, tidak ada seperti halnya yang lingkungan yang sebelumnya. Bukan berarti yang cuek itu tidak ada rasa sopan santun, bukan. Namun kebiasaan dalam lingkungan tersebut mungkin tidak seperti itu. Sehingga lingkungan sosial ini yaitu yang tadi sebuah wadah atau tempat di dalamnya terdapat interaksi dan juga terikat dengan nilai moral dan sosialnya. Sehingga bila digabungkan di sini yaitu apa arti peran guru dalam lingkungan sosial? Peran di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah tindakan atau kegiatan yang sudah terstruktur. Siapa yang berperan di sini? Yaitu seseorang yang sudah berkedudukan sebagai guru dan ditempatkan di lingkungan sosial atau ditempatkan di area tertentu. Karena lingkungan sosial ini dibedakan menjadi 3 atau tingkatannya itu ada 3, ada di keluarga, ada di sekolah, ada juga di masyarakat. Nah, sehingga memiliki perbedaan ketika guru ada di keluarga, ada di pendidikan atau sekolah, ada di masyarakat. Jadi di sini saya akan membahas tentang peranan yang pertama yaitu peranan guru dalam pendidikan. Yang pertama, bahwa yang kita kenal yaitu pendidikan adalah sebuah di dalamnya itu pada umumnya terdapat
belajar dan pembelajaran. Sehingga guru ini bagaimana perannya di dalam belajar dan pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu guru sebagai orang tua kedua. Maksudnya di sini yaitu ketika seorang sudah mengantarkan anaknya atau ketika orang tua sudah mengantarkan anaknya ke sekolah, siapakah yang paling menguasai atau yang paling dominan melihat atau mengawasi seorang anak di sekolah itu tentunya adalah guru. Maka dari itu guru ini sebagai orang tua kedua, berperan sebagai orang tua kedua setelah ayah dan ibunya di dalam keluarga. Nah, lanjut yang kedua yaitu perannya di dalam pendidikan sebagai pengajar. Maksudnya yaitu seperti biasa, guru akan berperan yaitu menyampaikan isi materi, menyampaikan tugas dan seperti itu, dan juga sebagainya. Lanjut, peranan guru ini yaitu sebagai pendidik. Kalau tadinya yang pengajar itu menyampaikan materi ataupun menyampaikan tugas, kalau sebagai pendidik di sini yaitu lebih mengutamakan lagi yaitu transfer of value, sehingga tidak hanya transfer of knowledge. Maksudnya yaitu ketika kita menyampaikan contohnya menyampaikan rukun iman, ketika sebagai pengajar kita hanya menyampaikan apa isi rukun iman tersebut, yaitu ada 6 seperti itu. Namun untuk pendidik di sini yaitu memberikan kesan. Bagaimana sih, apa manfaat ketika kita mengimani apa yang sudah tercantum dalam rukun iman, sehingga manfaatnya itu murid itu tahu, timbullah pesan dan kesan di dalamnya, sehingga seperti itu sebagai pendidik. Namun selanjutnya yaitu peran seorang guru ini adalah sebagai pembimbing. Yang namanya pembimbing yaitu menuntun anak peserta didik, menjembatani seorang pendidik. Maksudnya ketika kita seorang anak itu kurang mampu berjalan sendiri untuk memenuhi cita-citanya, seorang guru ini dapat menjadikan penuntun, memberikan arahan. Yang selanjutnya yaitu peran guru sebagai pelatih. Maksudnya pelatih ini lebih dominan terhadap diri sendiri atau terhadap pendidik sendiri, terhadap guru sendiri, bukan sebagai pelatih seorang peserta didik. Sehingga contohnya ini seperti kita membiasakan menjadi guru yang baik, sehingga yang hal-hal yang buruk ditinggalkan. Kata kuncinya itu sebuah kebiasaan. Pelatih ini membiasakan, melatih seorang guru ketika mengajar, sehingga terdapatlah pembiasaan atau kebiasaan. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai penasihat. Maksudnya penasihat di sini yaitu memberikan solusi ketika kamu gini ketika kamu menghadapi seperti ini, masalah seperti ini, jangan sampai membuat masalah tersebut menjadi lebih besar. Intinya yaitu menasihati agar masalah tersebut dapat dihindari, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu peran sebagai kreator. Kreator di sini kata kuncinya kreativitas, sehingga menimbulkan guru ini dapat mendorong anak agar supaya lebih kreatif. Bukan hanya untuk peserta didik, namun guru juga dapat mengasah kreativitasnya sendiri, sehingga pembelajaran tidak lebih bervariasi atau tidak membosankan sebagai kreator. Lanjut yaitu sebagai tauladan, yang kita tahu sebagai pemberian contoh terhadap peserta didik. Lanjut yang selanjutnya yaitu emansipator. Maksudnya emansipator ini adalah
ketika seorang anak kurang percaya diri, guru ini perannya yaitu membangkitkan supaya anak ini lebih percaya diri. Yang awalnya tidak tahu menahu tentang matematika, sehingga diajari oleh seorang guru hingga dia dapat mempelajari matematika. Jadi dia lebih percaya diri dalam melakukan seperti perkalian, pertambahan. Kan ketika seorang anak itu tidak mengetahui tentang matematika tersebut, apakah dia percaya diri untuk maju ke depan? Kan seperti itu. Anak itu akan lebih percaya diri ketika dia lebih banyak memiliki wawasan. Sehingga siapa yang memberikan wawasan, yaitu seorang guru. Dan selanjutnya sebagai inovator, memberikan inovasi. Sebagai peneliti, maksudnya meneliti sebagai ini evaluasi diri untuk seorang guru. Yaitu selanjutnya ataupun yang terakhir motivator, memberikan dorongan untuk peserta didik. Lanjut yaitu bagaimana sih peran guru untuk lembaga pendidikan. Nah, yang tadi itu kepada pendidikannya. Ini lebih kepada lembaganya. Yang pertama yaitu sebagai pelengkap. Bagaimana lembaga pendidikan akan lengkap ketika tidak ada guru, kan seperti itu. Sebagai pemimpin, maksudnya yaitu akan memimpin pada lembaga tersebut. Sebagai manajer, memanage sebuah lembaga tersebut ketika ada masalah. Koordinator, mengkoordinasi sebuah lembaga pendidikan. Guru ini sebagai penggerak. Ketika ada guru, maka lembaga tersebut akan bergerak, seperti itu. Sebagai marketing atau sebuah promosi terhadap lembaga pendidikan. Yang selanjutnya itu peran guru dalam masyarakat. Ini tingkat tertinggi ya dalam masyarakat. Bagaimana seorang guru terjun dalam masyarakat? Apakah perannya? Yang kita ketahui masyarakat ini yaitu sekumpulan orang yang sudah menetap begitu lama dan terdapat interaksi yang terikat oleh nilai budaya. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin. Nah, guru ini sebagai pemimpin karena pandangan masyarakat ini terhadap guru ini yaitu seorang yang memiliki wawasan lebih banyak, seperti itu. Nah, sehingga dia dapat dijadikan pemimpin, motivator, penasihat, dan juga mediator, seperti itu, inovator dan sebagainya. Namun di sini terdapat 6 ya di sini, yaitu pemimpin, motivator, inovator, penasihat, pembimbing, mediator. Selanjutnya itu sebagai bentuk profesi. Sama halnya profesi ini kata kuncinya itu keprofesionalannya. Namun untuk perannya sama saja, sama di dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai pengajar. Ketika seorang guru ini sebagai profesi, berarti dia harus memahami bagaimana keterampilan dalam menyampaikan pelajaran, bagaimana strateginya, seperti itu. Yang kata kuncinya lagi tidak tidak melanggar aturan atau kode etiknya, seperti itu. Sehingga peran ini yaitu dikaitkan dengan keprofesionalannya. Keprofesional ini didapatkan karena tidak sembarang orang dapat melakukan hal tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu mini riset. Mini riset ini mungkin saya akan jelaskan lebih singkat lagi. Saya ini kebetulan rumahnya ini dekat dengan sekolah dasar. Saya datang ke sana. Pada waktu itu setelah datang ke sana bertepatan guru itu mengajar. Nah, jadi saya langsung saja menyampaikan materi pertanyaan tersebut terhadap guru yang tidak sedang mengajar. Pada intinya yaitu seorang guru ini menyampaikan tidak jauh berbeda dari apa yang sudah saya cantumkan tadi. Namun pada kuncinya untuk kesuksesan di sini yaitu perannya yang diutamakan adalah sebagai
tauladan, sehingga peran yang selain itu akan lebih mudah diterapkan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk penyampaian yang dari segi manapun, entah itu segi background ataupun segi ada macam-macam suara. Saya mohon maaf untuk hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.